Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Zainuddin yang akan mengeksplor tentang biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi. Oke, sistem respirasi, bahwa kita tahu ciri makhluk hidup diantaranya adalah bernapas. Nah, bernapas itu adalah proses kita menghirup oksigen kemudian melepaskan karbon dioksida dan terjadi pertukaran di organ-organ respirasi. Oke, kita akan mengeksplor di bab 7 ini pertama tentang sistem pernapasan, yaitu sistem pernapasan pada manusia, dan yang kedua sistem pernapasan pada hewan. Oke, mengapa kita perlu bernapas? Ya, kita tahu tadi bahwa ciri hidup adalah bernapas. Bagaimanakah proses pernapasan berlangsung? Organ-organ apakah yang terlibat dalam sistem pernapasan? Kita akan eksplor. Yang pertama kita lihat bahwa sistem pernapasan pada manusia yaitu adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Proses respirasi eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi di alveolus. Proses respirasi internal merupakan pertukaran gas yang terjadi antara kapiler darah dengan sel. Oke, Anda bisa lihat di kegiatan aktivitas ilmiah 71 halaman 131 untuk memahami mengenai pernapasan. Kita lihat tayangan berikut. The respiratory system moves air through the nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchus to the alveoli where the gas exchange between oxygen and carbon dioxide occurs. Nares are the openings to the nose. The nasal cavity is lined with cilia, mucous membranes, and blood capillaries. The air is filtered by cilia, moistened by mucous membranes, and warmed by the blood. Air moves into the pharynx or throat, the common passageway for food and air. Air continues on to the larynx. The epiglottis, a flap of tissue in front of the larynx, closes off the larynx when swallowing to prevent food from entering. The larynx or voice box contains the vocal folds. The trachea or windpipe connects the larynx to the bronchial tree. The cartilage rings of the trachea prevent the trachea from collapsing. Lungs are spongy tissue with alveoli and blood capillaries. Breathing occurs because of the expansion and contraction of the lungs. The bronchi carrying the air subdivide into smaller branches called bronchioles. At the end of each bronchiole are the alveolar sacs. The alveolar sacs are surrounded by blood capillaries and contain millions of single-layer alveoli cells where the gas exchange takes place. Oxygenated air goes from the nose to the pharynx, larynx, trachea, bronchus, and alveoli. By the process of diffusion, oxygen in the air moves from the alveoli to the capillaries. Carbon dioxide moves from the capillaries to the alveoli and is exhaled. This process is called respiration. Oke, tadi kita lihat bagaimana proses respirasi, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di alveolus, dan organ-organ yang berperan dalam sistem respirasi pada manusia. Oke, kita lanjut. Ya, kita bahas pertama saluran pernapasan pada manusia. Nih, organ pernapasan manusia itu adalah paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Organ-organ yang menyusun saluran pernapasan pertama hidung tadi. Ya, kemudian ada faring, kemudian ada trachea. Di sana kemudian ada bronchus, ada bronchiolus, kemudian langsung berhubungan dengan paru-paru, dan ujung dari paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah alveolus yang memiliki kantung yang tadi dijelaskan dalam video ya yang sudah saya tayangkan. Nah, yang kedua mekanisme pernapasan. Nah, ini kaitannya dengan tekanan berbanding terbalik dengan volume, ditambah dengan udara akan mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu sama dengan perubahan volume paru-paru menciptakan gradien tekanan yang memindahkan udara luar, udara yang keluar atau ekspirasi atau masuk ke paru-paru atau inspirasi. Nah, ini tadi ya kita bisa lihat di tayangan tadi bahwa bagaimana kita melakukan inspirasi dan ekspirasi berkaitan dengan organ-organ sistem pernapasan kita. Nah, sekarang pertukaran gas tadi sudah dibahas juga bahwa respirasi ada respirasi eksternal, paru-paru, pembuluh darah, kemudian
Ya, pertukaran gas terjadi secara difusi antara alveolus dengan kapiler darah, ini respirasi eksternal. Sedangkan respirasi internal terjadi pertukaran gas dari aliran darah dengan sel-sel tubuh. Nah, ini yang dibawa. Arteri yang kaya dengan oksigen dan miskin CO2 membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian terjadi pertukaran di mana pengikatnya adalah hemoglobin. Nah, ini reaksinya 4Hb plus 4O2 itu menghasilkan 4HbO2. Sedangkan CO2 diedarkan dalam bentuk asam karbonat dalam plasma darah dan atau karbaminohemoglobin. Nah, ini CO2 plus HbO2 itu menjadi HbCO2 plus O2. Nah, ion HCO2 ini ya, ini CO2 plus H2O itu menjadi HbO2 CO3 atau menjadi H plus HCO3. Pembuluh darah kapiler kita lihat. Ini oksigen dan karbon dioksida ini di alveolus. Ini pertukaran oksigen dan CO2 antara alveolus dan pembuluh darah yang menyelubungi. Nah, ini kita lihat tadi ya, pembuluh darah kapiler membawa oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, ini kantong-kantongnya kalau diperbesar seperti ini. Nah, kita masuk ke volume udara pernapasan. Ada yang disebut volume tidal, itu sekitar setengah liter atau 500 ml. Ada udara komplementer, itu sekitar 3 liter atau 3000 ml. Ada udara suplementer, yaitu 1500 ml atau 1,5 liter. Kemudian ada udara residu sebesar 1 liter atau 1000 ml. Nah, volume tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer kemudian ditambah udara residu itu sama dengan kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru dikurang udara residu yang sebesar 1000 ml atau 1 liter itu sama dengan kapasitas vital paru-paru. Nah, jadi kita tahu pengertian-pengertian dari volume tidal, udara komplementer besarnya berapa, nah, sama yang terakhir kapasitas vital paru-paru. Nah, kapasitas vital paru-paru ini bisa dinaikkan kalau kita melakukan latihan-latihan berkaitan dengan pernapasan, ya, misalnya dengan aerobik atau kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Lanjut kita lihat. Nah, ini adalah grafik volume pernapasan pada manusia. Ya, lihat. Ini udara tidalnya, ya. Ada udara komplementer itu sampai ya 5000 terus ke atas bisa naik. Kemudian ada udara tidal yang kuning. Kemudian yang biru atau abu-abu itu udara suplementer, di bawahnya udara residu ya 1000. Semuanya ini disebut sebagai kapasitas vital paru-paru sebesar 4.800 ml atau sekitar 4,8 liter. Sedangkan kalau ditambah dengan udara residu maka disebut kapasitas total dari paru-paru kita yaitu sekitar 6 liter atau 6.000 ml. Nah, sekarang frekuensi pernapasan. Kecepatan memasukkan dan mengeluarkan udara pernapasan pada orang dewasa itu kisarannya sekitar 15 sampai 20 kali per menit. Nah, faktor yang mempengaruhi aktivitas tubuh, suhu tubuh, jenis kelamin, posisi tubuh, konsentrasi CO2 dan O2 dalam darah. Nah, ya. Sekarang energi pernapasan. Oksigen digunakan untuk proses pemecahan molekul gula dan menghasilkan energi atau ATP, ya. Adenosine trifosfat. Nah, tahapan-tahapan pembentukan energi itu antara lain glikolisis. Ini proses memutus rantai karbon, siklus Krebs dan transfer elektron. Dan yang selanjutnya reaksi sederhana pemecahan molekul gula untuk menghasilkan energi ini C6H12O6 plus 6O2 itu menghasilkan 6 CO2 plus 6 H2O dengan 38 ATP atau adenosine trifosfat. Nah, ini pembuluh darah, dia membawa CO2 ya. Nah, ini ada oksigennya sini. Nah, ini jaringan organ pernapasannya. Nah, jadi ini jaringan tubuh. Pertukaran oksigen dengan ya, oksigen memecah rantai karbon itu. Nah, yang selanjutnya pengaruh rokok terhadap kesehatan pernapasan. Rokok terbuat dari bahan dasar daun tembakau. Di dalam asap rokok terkandung sekitar 4000 jenis bahan kimia. 40 jenis diantaranya berbahaya karena bersifat racun bagi tubuh manusia. Bahaya tertinggi akibat dari merokok itu adalah kanker paru-paru. Nah, merokok di tempat umum dapat merugikan orang yang tidak merokok yang ikut menghisap asap rokok atau disebut perokok pasif. Nah, ini kita lihat kadmium, tolen, heksamin, metanol, karbon monoksida, DDT, asam asetat, aseton, formaldehid, amonia, asam stearat, arsenik, hidrogen sianida, nikotin, etanol, metana, butana. Ini kira-kira ya perbanding kandungan dari rokok. Nah, peraturan pemerintah tentang tembakau tahun
2012 nomor 109 direalisasikan mulai 24 Juni 2014, mewajibkan agar setiap bungkus rokok yang beredar di Indonesia mencantumkan peringatan bergambar Pictorial Health Warning atau PHW. Demi menghindari asap rokok sekaligus berbagai polusi udara lainnya yang dapat membahayakan kesehatan, beberapa orang sering menggunakan respirator atau masker kesehatan seperti yang kita alami sekarang ya. Dengan adanya pandemi atau wabah corona, kita diwajibkan memakai masker. Nah, ini contoh iklan pada rokok. Next. Sekarang kita masuk pada sistem pernapasan hewan. Pada ikan. Ikan bernapas dengan insang. Insang terdiri atas lembaran lamela yang mengandung pembuluh darah yang memungkinkan adanya pertukaran udara. Beberapa ikan memiliki organ tambahan seperti gelembung renang pada ikan mas dan labirin pada ikan lele, sehingga ikan lele mampu hidup di darat lebih lama dibandingkan ikan-ikan lain karena adanya tambahan insang atau yang kita namakan sebagai labirin. Pada burung, pernapasan pada burung atau aphes, ini pernapasan burung dilakukan dengan menggunakan sepasang paru-paru dan kantong udara. Fungsi kantong udara salah satunya membantu proses pernapasan saat sedang terbang. Jadi pada saat dia terbang, kantong udara yang terisi udara maka menambah ringan tubuhnya sehingga mampu melakukan penerbangan. Bahkan burung mampu melakukan penerbangan ribuan kilometer dari tempat dia tinggal, yang melakukan proses migrasi. Nah, ini proses tahunan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Oke, kantong udara ini ini pada burung, kantong udara leher, kantong udara depan dada, ini kantong udara antar tulang selangka, ini siringnya, paru-paru, kantong udara perut, ini kantong udara dada, dada belakang. Nah, kesimpulan bahwa semua hewan itu melakukan proses pernapasan. Cacing napasnya dengan kulit moluska, Stenidia, serangga darat trachea, ikan dengan insang, katak dengan kulit dan insang serta paru-paru, reptil dengan paru-paru, burung itu dengan kulit dan paru-paru. Ya. Kemudian manusia punya organ pernapasan hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Mekanisme pernapasannya itu pernapasan dada, pernapasan perut, terus gangguan-gangguannya ada asma, TBC, emfisema, terus tracheotomi dan pulmotor serta pernapasan buatan. Inilah yang kita sudah eksplor. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar dan mudah-mudahan menambah khasanah pengetahuan kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.